Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Praditya Muhammad Setiawan, NIM 181111022, kelas 2 TKG. Maksud tujuan saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan UAS tahap 2, yaitu presentasi tugas besar. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan poin A yang meliputi denah bangunan, tampak bangunan, potongan bangunan, saluran air bersih bangunan, dan yang terakhir saluran air kotor. Nah, sebelum kita mempresentasikannya, harus diketahui bahwa untuk dimensi tiap kelompok itu berbeda. Untuk ketinggian bangunan juga tiap kelompok berbeda. Dan untuk saya kelompok 9, untuk dimensi kolomnya itu 250 per 350 mm. Dimensi balok induknya 250 per 400 mm, balok anaknya 200 per 350 mm, sloofnya 250 per 300 mm, dan yang terakhir ring baloknya 300 per 400 mm. Dan untuk denah juga telah ditentukan oleh Pak Heri sendiri, yang bentuknya itu seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk saja langsung ke denah. Jadi sebelum kita memulai denah, saya akan membukakan dulu filenya. Baik, seperti ini. Nah, sebelum kita memulai denah, kita juga harus tahu dulu apa pengertian dari denah tersebut. Nah, denah itu adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Yang berarti di denah ini kita bisa melihat letak-letak dari kusen, letak-letak dari ruangannya itu ada di mana saja. Tapi di denah ini tidak detail, karena kita hanya tahu si lokasi tempat penempatan saja, tidak tahu letak aslinya itu gimana, karena itu akan dibahas di potongan dan di tampak. Baik, untuk lantai 1, di sini saya membuat skala 1:100. Dan untuk memanjang ukurannya itu dari A ke B itu ada 3750, B ke C sama, C ke D 3250, dan D ke E sama. Untuk melintangnya dari 1 ke 2 3250, dari 2 ke 3 3000, dari 3 ke 4 4000. Begitupun di lantai 2 dan lantai 3. Denahnya memanjang melintangnya kurang segitu. Di luar di sini ada cantilever untuk melindungi jendela, dan di sini juga ada garis potongan A dan garis potongan B. Garisnya putus-putus agar menandakan bahwa itu garis potongan. Baik, untuk di sini ada yang kotak-kotak. Ini adalah kolom yang dimensinya 250 per 350 mm, dan di sini ada dinding. Nah, di dinding ini tuh ukuran si batanya, sedangkan yang luar ini adalah si plesterannya dengan total tebal itu 15 cm, 2 cm kiri kanan buat plesteran, yang berarti itu adalah 4 cm, dan di tengah-tengah itu bata. Nah, dan di sini ada denah buat tangganya juga. Di sini ada anak tangganya dengan jumlah sebagai berikut, dan di sini ada bordes tangganya. Untuk pintu sendiri di lantai 1 ada 3 pintu dan 12 jendela, dan ada ruang keluarga, dapur, kamar mandi, dan ruang tamu. Nah, untuk kita membahas elevasi 0 itu ada di garasi, karena di garasi itu benar-benar tidak ada kenaikan, karena kenaikan itu dimulai dari teras dan ke dalam sananya gitu. Karena apa? Karena kita bisa lihat juga di sini ada tangga, dan di sini juga di teras juga ada tangga yang menunjukkan bahwa si elevasi itu menaik 40 cm. Kenapa 40 cm? Karena di sini juga ada 2 buah tangga yang anak tangganya itu masing-masing tingginya 20 cm. Nah, di kamar mandi kita kurangin 5 cm. Kenapa? Karena untuk elevasi kamar mandi butuh kemiringan agar air itu tidak menggenang, agar air itu bisa masuk ke lubang
WC, karena kalau misal 4 nanti banjir rumahnya. Baik, itu untuk lantai 1. Untuk denah lantai 2-nya itu sama aja, yang berbeda itu paling di ruangan dan di jumlah jendela. Di sini ada ruangan musola, ada kamar tidur anak, ada kamar tidur utama, ada ruangan santai. Untuk kolom pun masih sama dimensinya, untuk dinding masih sama, ada cantilever juga. Nah, yang beda itu adalah ukuran. Yang beda itu adalah jumlah pintu dan jendela. Di lantai 2 ini ada 3 pintu dan 14 jendela. Skalanya juga masih sama 1:100. Dan lantai 2 itu yang membedakannya lagi ada di elevasi. Kenapa di sini elevasinya bertambah 4? Karena di kelompok 9 itu data yang diberikan oleh Pak Heri itu setiap lantainya itu menambah 4 meter atau 4000 mm. Baik, itu untuk lantai 2. Berikut lantai 3. Dan lantai 3 masih sama potongan dan lain-lainnya, yang membedakan cuma ruangan. Dan di sini di lantai 3 itu ada balkon. Balkon di sini itu ada pembatasnya yang kami buat itu dari besi. Dan di sini juga ada jepitan khusus buat jemuran. Untuk elevasinya juga sama, dari lantai 2 ke lantai 3 bertambah 4 meter. Untuk elevasi di WC pun sama, dikurangi 5 cm untuk kemiringannya agar airnya tidak menggenang dan bisa turun. Baik, untuk denah cukup sekian. Nah, denah yang kami buat ini adalah denah rumah lantai 3 sederhana sebenarnya, bukan denah perkantoran dan lainnya, denah rumah. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan tampak samping kanan dulu. Karena apa? Karena menurut saya ini akan memudahkan kita melihat tampak depan dan tampak belakangnya nanti. Kita lihat dulu dari gambar atapnya. Dari tampak samping kanan, atap saya berbentuknya seperti ini. Di sini ada roster kayu, di sini ada roster kayu, di juga ada roster kayu. Di sini juga ada buat semacam lubang untuk jendela sebenarnya. Ini untuk tembok, ini adalah tembok bata, ini balok induk, ini kolom, ini cantilever. Nah, seperti yang saya bilang, di tampak samping kanan ini adalah untuk memahami orang yang membaca gitu, bahwa oh, di sini loh bentuk jendela, di sini loh penempatannya itu berapa meter dari bawah, dan untuk cantilevernya tuh tempatnya tuh di mana aja sih. Nah, di tampak itu diperlihatkan jelas. Nah, di sini juga ada pembatas balkon yang tadi saya bilang dari besi. Nah, di sini juga ada ring balok, dan di sini ada balok, ini ada kolom. Nah, kenapa sih si balok itu terpotong? Karena kolom ini kelompok saya buat timbul daripada si baloknya. Jadi ketika saya menggambar tampak dengan secara langsung, ya memang baloknya itu terpotong karena si baloknya itu di belakang si kolomnya gitu. Seperti itu untuk tampak samping kanan. Ini juga dengan skala 1:100. Untuk tampak samping kiri tidak jauh beda, hanya bedanya di mana? Di penempatan, ya sesuai denah sebenarnya. Penempatan si jendela, penempatan si cantilever, dan penempatan si atapnya juga bagaimana denah gitu. Kolom dan lain-lain masih sama gitu. Dan ukuran memanjang belintangnya juga masih sama, ke atas tetap 4000. Oh iya, untuk ke atas itu kami 4 meternya tuh dihitung dari bawah elevasi 0 ke as lantai 2, terus ke as lagi. Baik, selanjutnya tampak depan. Nah, karena tadi kita sudah melihat dari tampak sampingnya gimana, kita juga akan mudah untuk melihat tampak depan dari bangunan rumah ini gitu.
tadi juga di atap juga sudah terlihat ya ada roster kayu di sini. Jadi ada roster kayu di sini. Jadi itulah yang membuat tampak depannya itu seperti ini gitu. Ketika kita memutar tadi tampak samping, tampak depannya itu akan seperti ini. Si gentingnya tuh tidak akan terlihat semua karena terhalang oleh si roster kayu ini. Dan si ring baloknya juga tidak akan kelihatan karena terhalang si roster kayu ini. Begitupun nanti di tampak belakang. Nah, untuk ukuran melintangnya juga, untuk ukuran tampak depan kami menggunakan melintang gitu, si ukuran melintangnya. Di sini ada garasi, ada pintu, ada saluran udara, jendela dan lain-lain. Untuk balok pun tetap balok ada di belakang si kolom karena kolom yang timbul. Baik, untuk skala juga 1:100. Untuk yang tadi saya bilang dari elevasi 0 ke as lantai 2 4 meter, begitupun ke as lagi 4 meter, sedangkan tinggi si atapnya itu 3.500 mm. Selanjutnya kita melihat ke tampak belakang yang tidak jauh beda ya, sama saja, hanya tadi ketika kita lihat tampak sampingnya itu kita harus langsung terbayang gitu bahwa begini loh si atapnya tuh, si tampak atapnya tuh kenapa ring baloknya tidak terlihat, karena di sini ada roasting kayu yang menghalangi, yang maksudnya yang tadi lebih sedikit dari si ketika kita lihat dari tampak samping. Untuk ininya kita masih sesuai dengan denah yang dibuat. Baik, selanjutnya kita lanjut ke potongan AA. Nah, di sini detailnya. Di sini kita bisa melihat secara jeli gitu. Yang pertama itu dimulai dari pondasi. Kita menggunakan pondasi telapak ya. Kita menggunakan pondasi telapak. Di sini ada tanah uruk. Di sini ada pondasi telapak. Di sini ada slope. Nah, untuk ukuran si ini dari pondasi telapak ke si slope itu ukurannya 1.500 mm. Nah, ini adalah dasar elevasi 0. Nah, kita juga tadi lihat kan di garasi itu ada elevasi 0 dan mulai peningkatan itu di lantai pertama di ruangan keluarga dan sekitarnya itu meningkat 40 cm. Berarti di sini telah jelas kan untuk elevasi itu bertambah 0,43. Nah, untuk tangga juga sesuai dengan denah tadi. Untuk jumlah anak tangga, jumlah tangganya ada berapa, turun naiknya telah dijelaskan di denah awal. Nah, di sini juga kita lihat untuk lantai 1, 2, 3 mendetailkan si elevasinya, bahwa tiap lantai itu berbeda 4 meter. Di sini juga kita memperlihatkan nih si potongan-potongan dari dinding, dari plat lantainya, dari baloknya, dari besinya, potongan besi pembatas balkon, potongan dinding. Nah, dan juga kita bisa lihat di struktur atas, bahwa ada potongan ring balok dan ada potongan atap juga. Ini kita memakai kuda-kuda baja ringan. Di sini juga terlihat si potongan kuda-kudanya yang sebenarnya ini tidak terlalu detail, Mbak, karena detailnya itu dijelaskan di detail si atapnya sendiri. Karena di sini potongan ya hanya begini, tidak terlalu detailnya ada di potongan atap. Baik, cukup untuk potongan memanjang atau AA. Sekarang ke potongan BB. Nah, potongan BB ini kita lihat dari bawah lagi. Seperti tadi ada tanah uruk, ada pondasi telapak, ada slope. Ukuran dari slope ke pondasi telapak kami itu 2.300 bukan 1.500, mohon maaf koreksi.
Nah, sama saja, cuman ya potongan ini potongan yang tadi di denah gitu. Di denah kan ada garis potongan, di situ ada letaknya di situ, berarti kita juga memotong dari situ gitu. Nah, inilah hasil dari potongan BB-nya. Di sini memperlihatkan tangga, memperlihatkan dapur, memperlihatkan musola, memperlihatkan ruang keluarga lantai 2, ruang lantai 2, dan menjelaskan elevasinya. Sama aja kayak ya tadi yang lantai yang potongan AA. Untuk skalanya juga ini adalah 1:100. Sama aja, ada potongan baloknya, kita perlihatkan ada potongan kolomnya, ada potongan plat lantainya, ada potongan si atap yang rangka kuda-kuda, yang memakai rangka kuda-kuda baja. Baik, untuk potongan BB cukup segitu. Selanjutnya kita masuk ke saluran air bersih lantai 1. Baik, sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu bahwa keterangan-keterangan dari si gambar ini apa aja sih. Di sini terlihatkan ada pompa air, water heater, stop keran, flush tank, jet washer, shower, keran air, wastafel, kitchen sink dengan kodenya masing-masing. Nah, sudah itu kita lihat gambar. Baik, di gambar dijelaskan bahwa penempatan si sumur bor ini ada di sini, tidak jauh dari tempat denahnya gitu. Sumur bor ini berdiameter 125 mm. Nah, ini tuh menyalurkan ke sini, ke tempat tangki, tank dan pompa. Karena apa? Karena si tempat tangki tekan pompa itu akan memompa airnya ke toren yang berada di atap. Nah, toren itu buat apa di atap? Nanti toren itu menyalurkan air bersihnya ke bawah gitu. Nah, dari sini tuh disalurkan ke pipa diameter 3/4 inci untuk disalurkan ke toren air yang berada di sini. Nah, ketika sudah ditoren, air toren itu bakal menyalurkan air ke tiap lantai 1, 2, 3. Nah, di sini pipa lantai 1 nih yang pertama. Ini tuh menyalurkan air ke shower dan keran, lalu ke buat penyiraman air di kloset duduk gitu, buat nyiram airnya. Sama juga nih di sini ada saluran kerannya yang pipa berdiameter 3/4 inci untuk ke kitchen sink. Ada 2 kitchen sink di sini. Untuk di lantai 1 air bersihnya segitu. Selanjutnya kita ke air bersih lantai 2. Nah, ini cukup simpel nih, karena di lantai 2 ini hanya ada kamar mandi saja yang membutuhkan saluran itu. Dan di kamar mandi ini dimulainya dari sini si kerannya, ya si keran si pipanya menyalurkan ke shower, keran, dan kloset duduk. Lalu di lantai 3-nya juga saluran air bersih sama saja. Ada di sini si pipanya menyalurkan ke shower, keran, lalu kloset duduk begitu. Untuk saluran air bersih sekian, lalu kita akan masuk ke saluran air kotor. Baik, di saluran air kotor kita mulai dari paling ujung ya, dari kitchen sink. Kitchen sink itu adalah tempat buat nyuci. Di sini ada dua lubang, ada berarti ada 2 saluran, ada 2 pipa. Di sini memakai WW diameter 4 inci yang nanti akan bersatu di titik ini yang tersalurkan ke sini. Di sini juga dari sebelumnya harus melihat deskripsi dulu ya, pipa air kotor dan lain-lain, kodenya juga baru kita lihat si gambarnya, atau kalian juga bisa lihat ini lalu nanti cek lagi di deskripsi, bisa mangga. Baik, nah dari kitchen sink ini menyalurkan, dan dari food drain dan
kloset ini menyalurkan ke bak air kotor. Nah, bak air kotor itu apa sih? Bak air kotor ini tempat penyaluran dari pipa sebelumnya ke tempat pembuangan umum. Jadi si bak air kotor tuh ya sebelum ke septic tank itu bakal ke bak air kotor dulu untuk memudahkan bila terjadi hambatan dan lain-lain. Nah, di sini juga ada resapan. Di sini adalah bak air hujan. Nah, untuk pipa dari lantai atas itu ada di sini, yaitu ada SW. Kodenya SW berdiameter 3 inci yang disalurkan tadi ke bak air dulu baru ke septic tank. Nah, untuk di lantai 1 hanya itu saja. Lanjut ke lantai 2-nya. Lantai 2 hanya ada WC saja gitu. Dan WC-nya tuh salurannya sama kayak tadi, nyambung ke lantai 1 di sini. Dari food drain dan kloset duduk nyambung ke sini, nanti nyambung ke lantai 1. Ini berkode SW, diameternya 3 inci. Lalu kita masuk ke tahap terakhir, saluran air kotor. Saluran air kotor juga sama, di lantai 3 juga sama, hanya ada WC saja untuk saluran air kotor. Dari kloset duduk, dari food drain masuk ke pipa yang ada di sini, lalu ke lantai 2, lantai 1 baru ke bak kotor, lalu ke septic tank gitu. Untuk pipanya juga masih sama. Ya, baik, cukup sekian untuk presentasi saya mengenai UAS bagian tahap 2 bagian A, yaitu yang tadi saya sebutkan dari awal. Mohon maaf bila ada kesalahan ketika bercakap. Mohon maaf masih ada kekurangan untuk memperjelas gambar. Ya, saya harap rekan-rekan bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Baik, mungkin sekian saja ya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.